sahabat podcast Sudirman 42 Touch. Kembali lagi bersama saya, Profesor Dr. Elizabeth Sirehaan, yang tentunya di podcast Sudirman 42 Touch. Episode ketiga kali ini, kita akan membahas topik yang sangat menarik dan sesuai dengan iklim politik yang semakin hangat dan yang sering diperbincangkan oleh hampir seluruh masyarakat di Indonesia, baik itu melalui media sosial maupun melalui dunia maya. Di episode 3 kali ini, kita akan membahas topik yang sangat menarik dan sesuai dengan iklim politik yang semakin hangat dan yang sering diperbincangkan oleh hampir seluruh masyarakat Indonesia, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Di episode 3 kali ini, kita akan membahas topik yang sangat menarik dan yang sesuai dengan iklim politik yang semakin hangat dan yang sering diperbincangkan oleh hampir seluruh masyarakat di Indonesia, baik itu di dunia maya maupun di dunia nyata, yaitu mengenai topik edukasi politik untuk mensukseskan pesta demokrasi di tahun 2024. Di awal tahun 2024, Indonesia akan menggelar pesta demokrasi yang diadakan setiap 5 tahun. Untuk pertama kalinya, pemilih terbanyak di pemilu tahun 2024 yaitu generasi muda, yaitu generasi milenial dan generasi Z, yang memiliki potensi yang besar untuk mensukseskan pemilu di tahun 2024. Dengan jumlah mereka yang mendekati 60% dari total pemilih dan separuh dari mereka adalah pemilih pemula. Oleh karena itu, kita akan kupas tuntas bersama narasumber kita yang merupakan perwakilan dari generasi milenial, yaitu Johan Manurung, yang merupakan pegawai Badan Riset Inovasi Nasional, dan perwakilan dari generasi Z, yaitu Presiden Mahasiswa Pemerintahan Mahasiswa Universitas Sumatera Utara, Muhammad Aziz Syaputra. Oke, selamat datang Johan dan Aziz, apa kabar? Iya, terima kasih. Terima kasih sudah meluangkan waktu dan menjadi narasumber yang mewakili generasi milenial dan generasi Z untuk topik yang akan kita bahas di siang hari ini. Johan, silakan memperkenalkan diri kepada sahabat podcast Sudirman 42 Touch. Ya. Salam sehat kepada kita semua. Perkenalkan, nama saya Johan Manurung. Saya saat ini bekerja di Badan Riset dan Inovasi Nasional dan kebetulan sedang melanjutkan studi S2 di Magister Ilmu Manajemen Universitas Sumatera Utara. Saya di sini mewakili generasi milenial yang memang lahir di rentan waktu dari tahun 1981 menuju tahun 1996. Selanjutnya Aziz. Salam kenal, salam sejahtera kepada teman-teman audiens. Salam kenal, saya Aziz Syaputra selaku Presiden Mahasiswa Universitas Pemerintahan Mahasiswa Universitas Sumatera Utara, atau sekarang yang namanya Ketua BEM Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sumatera Utara tahun ini. Nah, kebetulan saya juga pada saat ini sedang berkuliah di program studi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sumatera Utara, dan di sini saya berhadir dan diundang oleh Prof untuk berdiskusi tentang lebih dalam mengenai pandangan-pandangan dari generasi Z. Yang mana generasi Z ini kalau bisa kita bilang generasi Z dan generasi milenial ya Bang ya, salah satu pemilih terbanyak pada tahun 2024 mendatang. Mungkin itu Prof. Hari ini saya, Johan dan Aziz akan mengajak para sahabat podcast Sudirman 42 Touch untuk membahas edukasi politik untuk mensukseskan pesta demokrasi di tahun 2024 sehingga tercipta iklim politik yang sehat dan terpilih wakil rakyat dan pemimpin negara yang terbaik di masa pemerintahan masa bakti tahun 2024 dan 2029. Pemberitaan mengenai banyaknya generasi muda yang mendominasi pemilu. Bagaimana persepsi Johan dan Aziz mengenai hal tersebut? Kalau persepsi menurut saya sebagai golongan generasi milenial ya, hal ini tentu sangat menarik untuk kita tunggu dan kita lihat di 2024 ke depan ini. Bisa kita lihat menurut data KPU dari yang terbaru, data untuk memilih DPT daftar pemilih tetap untuk generasi milenial itu menyentuh angka 33, sekian persen, dan untuk golongan generasi Z itu bisa menyentuh angka 20-an persen
menyentuh angka 30%. Nah, dari sini kita bisa lihat kedua generasi ini bisa menyentuh angka 60% sebagai daftar pemilih tetap dari keseluruhan 100% daftar pemilih tetap di Indonesia. Nah, berangkat dari hal ini sebenarnya para pasangan calon presiden dan wakil presiden, itu juga calon legislatif kita yang akan duduk di Senayan ataupun yang ada di daerah, harusnya bisa meng-cross check bahwa tahun 2024 ini merupakan tahun yang berbeda dari tahun-tahun pemilu-pemilu tahun sebelumnya. Yang mungkin masa dahulunya mereka masih menggunakan sistem pemilu yang tradisional ya, seperti kayak pemilu berbau uang, ataupun pemilu yang menggunakan bahasa-bahasa janji-janji manis. Mungkin untuk generasi milenial dan generasi Z menurut saya itu pasti sudah tidak berguna. Apalagi kedua generasi ini menurut saya pasti sudah lebih pintar untuk menghadapi kedua hal yang tersebut. Mungkin saat ini untuk para pasangan calon presiden maupun wakil presiden ataupun para legislatif lebih fokus untuk menghadapi isu-isu apa saja sih yang disenangin oleh para kedua generasi yang ada ini. Misalnya seperti kayak isu tentang iklim dan lingkungan, itu sepertinya sangat di on point untuk saat ini. Kita lihat seperti di media sosial sudah ramai tuh para generasi muda yang mulai meramaikan untuk kebersihan pantai, sungai ataupun daerah-daerah di tempat mereka tinggal sendiri. Itu juga ada isu tentang kesehatan mental. Kesehatan mental ini banyak dihadapin oleh generasi muda ya, generasi milenial terutamanya. Iya. Itu seperti kayak tekanan di dalam dunia kerjanya, tekanan di keluarganya, itu butuh perhatian sebenarnya dari bukan hanya warga sekitar tapi pada pemerintah yang ada sekarang. Hal ini seperti terjadi juga kan seperti di negara-negara maju, kesehatan mental itu tidak diperhatikan sehingga banyak terjadi generasi muda itu melakukan bunuh diri, mengakhiri hidup secara cepat. Itu sangat butuh perhatian penuh untuk para presiden atau calon wakil presiden, itu juga wakil-wakil rakyat yang akan terpilih nanti. Seperti yang dibilang oleh Bang Johan tadi, pemilih di tahun 2024 kali ini didominasi sama anak muda di kalangan generasi milenial dan juga generasi Z. Yang mana di sini dapat kita lihat harusnya para calon pemimpin bangsa ini benar kata Bang Johan, harus bisa lebih memahami isu-isu apa saja yang benar-benar bisa terdampak atau yang memang benar-benar mempengaruhi anak muda untuk bergerak memilih mereka gitu. Karena kalau pada umumnya ya Prof ya, isu-isu yang sering kali dipublikasi itu kan seperti isu pendidikan, lapangan kerja, atau kesehatan gitu. Seperti yang Bang Johan bilang, isu itu nggak hanya 3 itu saja gitu. Ditambah lagi isu lingkungan, ditambah lagi isu kesehatan mental yang memang pada saat ini kondisinya anak muda itu dihadapkan dengan transparansi media digital yang sangat cepat dan sangat luas gitu. Jadi apapun yang dilakukan di manapun pasti informasi itu cepat disampaikan gitu. Nah, dalam artian para pemimpin ini harusnya benar-benar bisa menyampaikan ide dan gagasannya sebaik-baiknya gitu. Karena kalau kita lihat seperti era-era sebelumnya yang memang para kandidat ini bermain dengan uang atau mungkin dengan isu kelompok atau apapun itu gitu. Ya di zaman sekarang udah nggak itu lagi gitu. Karena segala macam informasi itu gampang diraih oleh anak muda dan anak muda harus pandai lebih memfilternya gitu. Dan saya yakin anak muda zaman sekarang yang generasi milenial terutama dan juga generasi Z yang menjelang lebih dewasa ya Bang ya gitu kan. Nah, di sini pasti teman-teman juga dalam artian melihat media sosial itu lebih mudah mentransparansikan atau menfilter yang mana yang benar-benar masuk logika atau yang tidak gitu. Jadi artinya zaman sekarang tuh yang benar dan yang salah itu anak muda pasti bisa membedakannya gitu. Mungkin itu Prof. Dunia pendidikan kan sekarang diarahkan para mahasiswa itu untuk berpikir higher order thinking skill. Cara berpikir level tinggi yaitu dibangun kemampuan menganalisis, mengevaluasi, dan menjadi seseorang yang mampu memberi solusi ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya, bagaimana potensi generasi
milenial dan generasi Z dalam membentuk perubahan politik di Indonesia? Silakan. Untuk generasi milenial sendiri potensinya itu sebenarnya sangat berdampak ya untuk saat ini ya. Nah, generasi milenial itu sebenarnya hampir 11-12 dengan sama generasi Z. Dua generasi ini sebenarnya sangat mengidamkan kalau politik zaman kedepannya ini untuk sistem politik yang transparan atau keterbukaan. Nah, para pemuda atau para generasi terbaru ini itu sangat mengidamkan hal-hal tersebut. Itu sebenarnya sudah diaplikasikan sih sebenarnya untuk para kepala daerah yang memang saat ini ada beberapa kepala daerah di Indonesia yang memang dari golongan milenial ya, seperti contohnya wali kota Medan sendiri dari golongan milenial, ataupun juga dari wali kota Solo yang kebetulan menjadi calon wakil presiden yang sudah dicanangkan saat ini. Nah, mereka itu sudah melaksanakan keterbukaan itu sangat lebar untuk di media sosial mereka, bahkan seperti kepada Pak Gibran sebagai wali kota Solo, itu di Instagram beliau itu sampai membuat profilnya itu nomor WA beliau. Jadi dia membuat perkataan, jika ada masalah silakan WA saya sendiri. Nah, hal-hal yang begitulah yang diinginkan generasi yang sekarang ini. Tidak ada jarak antara engkau pemimpin, saya masyarakat, tidak ada jarak lagi. Kita ini sama, kita bisa saling bergerak untuk sama-sama memajukan Indonesia ini. Jadi dengan adanya digitalisasi, mindset para generasi milenial dan Z itu lebih mengarah ke transparansi, ya, dan kemudian berarti sedikit korupsi ya, berarti ya, berasa nggak ada korupsi karena memang mereka menekankan kepada transparansi, berarti kejujuran dan integritas. Ya, itu yang generasi milenial harapkan. Iya, betul. Oke, jadi penggunaan teknologi ini ke depannya diharapkan harus semakin intens, karena itu akan membuat perpolitikan kita itu jauh lebih transparan, jauh lebih berintegritas, dan jauh lebih sehat gitu ya. Oke, makasih. Bagaimana pandanganmu Aziz mengenai ini? Ada nggak perubahan politik dengan adanya potensi generasi Z ini? Kalau dari pandangan saya, Prof ya, secara pribadi memang melihat untuk ke depan seperti yang dikatakan oleh Bang Johan tadi, memang ke depan ini akan banyak perubahan gaya bermain di politik nasional gitu, karena dari sekarang aja mulai terlihat gitu kan, Bang Prof gitu. Dari yang generasi tua kita lihat mungkin udah kelihatan perbedaan jauh gitu, yang generasi tua dalam bermain politik, bahkan yang muda bagaimana menanggapinya gitu, terutama dari sosial media gitu. Memang anak muda ini kalau bisa lebih banyak lagi berperan di dalam dunia politik pasti akan mempengaruhi gaya berpolitikan yang lebih luas gitu. Dalam artian memang kalau kita lihat pemikiran golongan tua dan golongan muda sama seperti era merdeka dulu, tetap ada perbedaan gitu, Prof. Di era kemerdekaan dulu golongan tua memberikan statement bahwa kemerdekaan kita ditunda dulu, di golongan muda tetap pengen kemerdekaan kita segera dideklarasikan, kan gitu. Tetap ada perbedaan nih pemikiran. Begitu juga di era sekarang saya lihat. Jadi artinya perubahan itu tetap pasti bakalan ada gitu. Perubahan gaya bermain ataupun bagaimana cara dari teman-teman anak muda terlibat di dalam politik. Bahkan anak muda yang ketua BEM UI juga kan, Bang Manik gitu kan, beliau juga ikut langsung terjun di dunia politik. Dan saya lihat juga ikuti gitu keseharian beliau. Ya memang kalau kita lihat cara kepemimpinan anak muda dengan yang lebih tua dan dewasa itu sangat-sangat berbeda gitu. Nah, mungkin karena demografi pada saat ini masyarakat Indonesia itu banyak dominan di generasi milenial dan generasi Z, sehingga gaya kepemimpinan anak muda itu lebih mudah diserap oleh masyarakat secara umum. Nah, dan juga komunikasinya juga kan gaya komunikasi lebih mudah dicerna oleh anak-anak muda gitu kan, Prof. Makanya saya lihat cuman minusnya pada saat ini keterlibatan anak muda di dalam partai politik, keterlibatan anak muda di dalam lembaga instansi pemerintah itu masih sangat minim gitu. Tapi kalau misalnya lebih luas dan lebih banyak lagi anak-anak muda yang terlibat, saya yakin ini pasti berubah semuanya gitu. Mungkin itu, Prof. Ada berpengaruh signifikan ya terhadap politik ke depannya. Oke.
mungkin kemudian lebih mengarah ke data mungkin ya. Semuanya sekarang karena serba digitalisasi, semuanya jadi terdata dengan cepat seperti quick count ya. Oke. Apakah generasi milenial dan generasi Z cenderung golput, apatis, atau pasif terhadap politik, atau malah sebaliknya? Bagaimana pandangan generasi milenial atau menurut Johan sebagai generasi milenial, apakah memang saat ini generasi milenial itu cenderung golput, apatis, atau pasif, atau sebaliknya? Generasi milenial ya, yang ya dari kehidupan saya yang sering saya bertanya kepada teman-teman juga. Yang milenial ya. Kebetulan saat nongkrong-nongkrong pada saat ini juga kami sering membahas tentang politik zaman sekarang ini. Sebenarnya kalau dari kata tidak tertarik sama politik, sebenarnya anggota dari milenial ini sebenarnya bisa dikatakan lumayan tidak tertarik sebenarnya. Lumayan tidak tertarik. Iya, sebenarnya ya. Tetapi tidak tertariknya di sini harus digarisbawahi karena memang politik-politik yang sebelumnya ini banyak sekali politik yang menggunakan tinta hitam, berbau hitam, serba banyak kesalahan, sehingga para generasi terbaru ini seperti cenderung malas untuk mengikuti perkembangan politik kita zaman sekarang. Tapi sebenarnya saya ada saran sedikit sih untuk generasi zaman sekarang ini. Kita sebenarnya untuk pemilihan politik ini itu tidak boleh ditunda, atau istilahnya jangan kata pasif atau golput. Itu sangat berbahaya untuk generasi selanjutnya, apalagi karena generasi selanjutnya ini kita lah sebagai yang di atas, calon pemimpinnya. Apalagi di tahun 2045. Iya, betul. Ya. Hal ini sebenarnya ada contoh bagaimana generasi muda itu banyak yang golput. Itu salah satunya itu negara Tunisia. Nah, ini kebetulan ada rekan saya di BRIN, kebetulan suaminya itu merupakan duta besar dari Tunisia. Nah, dia tuh berkata, kita jangan golput ya generasi muda. Saya meniru Tunisia ini sangat mengerikan. Mereka itu generasi muda dan generasi Z dan generasi milenialnya ini itu golput, dan kondisi negara keperpolitikan negara Tunisia ini sangat berbahaya sekali. Partai yang menguasainya itu merupakan partai-partai korup, kata beliau. Hal itulah yang membuat mendiskusikannya kepada kami agar kita sebagai anggota milenial dan yang terbaru ini memang terbanyak akan memberikan hak-hak suara kita agar tidak terjadi seperti negara Tunisia tersebut. Iya, gitu. Iya, bagus. Terima kasih. Jadi semangat ya, nggak boleh lagi pasif, tapi harus aktif. Oke, terima kasih. Bagaimana kalau menurut Aziz sebagai generasi Z? Sebenarnya memang kalau dibilang ya Prof ya banyak yang apatis dan banyak juga yang semangat. Gitu. Kalau yang apatis ini saya perhatikan, saya coba diskusi dengan teman-teman, apalagi FKG kan gitu kan, Prof. FKG kalau bisa dibilang paling jarang gitu dalam politik gitu kan. Karena terlalu sibuk ya dengan kesibukan kampusnya, praktikumnya dan lain-lain gitu. Jadi saya coba diskusi dengan teman-teman gitu. Banyak landasan pemikiran yang berpikir seperti ya kami terlibat memilih itu juga dalam mempengaruhi kami ke depan. Nah gitu. Tapi yang jadi salah dalam kalau pemikiran generasi Z yang memang bersikap apatis ini, mereka berpikir seolah-olah mereka tidak terlibat dalam artian ya kita dalam negara, kita harus memang bersikap bijaksana dalam memilih pemimpin yang memang benar-benar potensial dalam membawa Indonesia ke depan gitu. Nah, kalau saya lihat memang apatis atau tidaknya mahasiswa atau generasi Z pada saat ini cenderung lebih yang semangat ya Prof, yang kalau mahasiswa yang semangat atau generasi Z yang semangat ini cenderung tidak mau terlibat langsung gitu. Merhatikan ya, semangat ya. Tapi kalau untuk dibilang, ayo kita coba ke TPS apa segala macam, masih ada hal ganjal di hati yang memang tentang dulu lagi gini kan gitu. Jadi artinya memang di generasi Z ini sebenarnya ada potensial untuk terus berkembang dan juga terus terlibat dalam perpolitikan. Namun di satu sisi ada gelombang teman-teman yang memang tidak mau terlibat gitu. Jadi kalau dari generasi Z saya melihat ada dua posisi seperti itu. Tapi tetap yang apatis ini tetap ada potensial untuk terlibat secara langsung dan lebih dalam di dunia politik nasional gitu. Nah, jadi saya juga pikir sama seperti yang disampaikan oleh Tuhan, jangan sampai kita tidak memilih pada pemilihan di 2024 gitu. Dalam artian
kita memang tidak bisa membantu merubah negara ini secara keseluruhan atau signifikan, tapi setidaknya dengan satu Perubahan dari kita, kita. ya, kita membawa perubahan dari kecil dan juga menjadi lebih besar nantinya. Kan kita tidak tahu nih, kalau memang pilihan kita yang terbaik, ya semoga negara ini menjadi lebih baik. Tapi ya kan itu kan tergantung pemimpin kan gitu. Yang penting dari diri kita sudah menyiapkan untuk memberikan yang terbaik untuk negara. Dari hal paling kecil itu yang membuat kita berkontribusi ke negara. Kalau kita mau Indonesia berubah, perubahan itu kita awali dari diri kita sendiri, yaitu dengan kemauan kita secara peduli mencari informasi-informasi, sehingga kita bisa memilih orang yang terbaik yang akan memimpin negara kita dan mewakili rakyat yang terbaik untuk memimpin negara kita. Jadi harus semangat ya. Oke, optimis. Saya juga generasi X harus optimis. Meskipun kita melihat saat ini bagaimana keadaan, tapi tetap kita harus optimis dan kita harus memberi suara kita, karena suara kita sangat berharga untuk kemajuan Indonesia. Oke. Selanjutnya, menurut Johan dan Aziz, apakah generasi milenial dan generasi Z itu memiliki preferensi sosok pemimpin yang diinginkan? Apakah kita memiliki sosok preferensi pemimpin yang diinginkan? Pasti ya. Pasti ada. Kira-kira Johan yang mewakili generasi milenial, apa-apa aja preferensi sosok pemimpin yang Johan inginkan ada di Indonesia ini dan dia kemungkinan terpilih? Baik, Prof. Kalau menurut saya ya sebagai generasi milenial, referensi pemimpin yang memang secara pribadi ya dari generasi milenial inginkan itu yaitu pemimpin yang memiliki sifat itu tidak menjaga jarak kepada masyarakat. Di sini menjaga jarak itu jangan seolah-olah dia pura-pura dekat, pura-pura untuk menggunakan jaket jeans yang seperti sekarang, pura-pura menjadi Dilan dan Milea agar bisa dekat sama masyarakat. Bukan seperti itu. Kita sebagai generasi milenial maupun generasi Z Jadi memutus birokrasi maksudnya? Iya, misalnya kayak mereka itu seperti pura-pura lah merakyat, padahal itu belakangnya tidak ada gitu. Itu sangat bisa kita nilai untuk para generasi yang baru sekarang ini, Prof. Terus yang kedua, dari segi attitude atau sikapnya para pemimpin ini, itu zaman sekarang itu zaman teknologi, berarti zaman yang cepat dan tepat. Tidak ada lagi sistem kita lihat dulu nanti, kita lihat dapat masalah, kita kerjakan, langsung kita selesaikan. Itulah pemimpin yang kami harapkan. Berarti cepat bergerak. Pemimpin yang kita butuhkan yang pertama tadi, jangan terlalu jauh jaraknya dengan masyarakat, tapi harus merakyat setulus hati. Setulus hati, betul. Yang kedua, yang di preferensi yang diinginkan oleh generasi milenial itu apa tadi? Attitude-nya yang memiliki sifat cepat dan tepat. Agile ya, kalau bahasa Inggrisnya agile ya. Iya, cepat, tepat. Nah, pokoknya selesai gitu masalah. Oke. Yang ketiga, kira-kira apa preferensi pemimpin yang diinginkan oleh generasi milenial? Yang ketiga itu mungkin keterbukaan. Kembali lagi sih sebelumnya. Iya. Pemimpin yang serba terbuka itu yang kita senangin. Jangan segala sesuatunya memang ada yang bisa terbuka, ada yang bisa tertutup. Tapi semuanya harus terbuka. Kalau bisa transparan. Jangan ada dikit-dikit nanti tertutup, tiba-tiba ada masalah. Ketika ada masalah, terjadilah pertimbulan antar masyarakat ini saling gontok-gontokan. Itu sih biasa terjadi saat ini kan. Gitu. Itu akibat ketertutupannya para pemimpin sekarang sih. Apa kalau Aziz, generasi Z, apa kira-kira preferensi pemimpin yang Aziz inginkan? Jadi saya bisa memperhatikan dari kejadian untuk yang ikut bakalan peserta di 2024. Nah, sebenarnya kalau dari pandangan saya secara pribadi, saya cuma pengen bagaimana dan para kandidat ini tidak hanya memanfaatkan anak muda. Jadi memang hal yang paling pertama dari saya konsentrasi adalah karakter dari ketiga kandidat. Nah, karakter mereka ini bagaimana dari pola komunikasi mereka, bagaimana dari mereka menyikapi anak muda, dan bagaimana mereka membawa anak muda ke depan. Karena kalau misalnya anak muda ini cuma sekedar jadi bahan batu loncatan untuk para politikus untuk melakukan sesuatu itu, kalau ternyata
ya kita tidak akan pernah ada dalam posisi yang kita impikan pada Iya. tahun 2030 2045 Indonesia emas. Iya. jadi ya kita hanya sekedar anak muda ini ya sekedar dimanfaatkan gitu. Ya memang sebenarnya 1% saja dari suara anak muda itu sangat mempengaruhi karena total pemilih itu 60% dari 100%. Jadi 1% dari anak muda benar-benar pasti akan dimanfaatkan oleh Iya. para kandidat di pemilu 2024. Jadi saya pikir karakter ini paling utama, etika. Jangan hanya sekedar memanfaatkan lumbung suara anak muda gitu. Kami di teman mahasiswa juga membahas ini. Kami hanya berpikir bahwasanya sangat miris apabila ketika kami diminta yang berbuat suara dan lain-lain ataupun anak muda ini dijadikan lumbung suara kami ya karena ketika dulu anak-anak ini dilupakan. Anak-anak muda ini tidak tahu ketika tamat kuliah mau kerja di mana. Orang yang rupanya kerja bukan anak muda Indonesia kan. Dulu itu jadi teriris hati anak muda. Dan juga sebenarnya yang kita lihat bagaimana sejarah atau kesejahteraan hidup anak muda ke depan gitu. Dalam artian di yang 3 sektor tadi gitu, pendidikan, kesehatan dan juga pendidikan itu juga hal yang paling utama di anak muda gitu. Karena anak muda ini kalau kami yang proses dengan ACZ di generasi kami kan begitu tamat kuliah kan udah masuk ke dunia realita pekerjaan, nanti mulai masuk ke rumah tangga dan lain-lain kan itu yang kami hadapi. Artinya kami hanya ingin bagaimana ketika nanti kita menjabat mereka yang menjabat ini menggarantasikan ke anak muda bahwasanya kami kesejahteraan hidupnya ke depan itu lebih sejahtera gitu. Nah itu yang pertama. Yang kedua juga tentang ide dan gagasan. Ide dan gagasan ini tidak cuma soal membranding diri mereka anak muda gitu kan. Kalau membranding anak muda semua masih bisa gitu ya. Tapi bagaimana ide dan gagasan gitu? Berarti nggak kira-kira diambil menjadi siapa anak muda? Oke mungkin kemarin untuk kampus-kampus besar di Jawa seperti itu dan UGM sudah melakukannya gitu. Ya kita berharap nggak cuma hanya ada di Jawa tapi juga dari mahasiswa USU juga berharap kalau bisa capres datang ke USU gitu. Karena kita coba kritisi kita politik bagaimana mereka bisa hadir di sini gitu kan. Tapi kalau memang mereka tidak bisa hadir ya paling tidak mereka bagaimana menggunakan dunia kampus itu untuk tempat berambil gagasan gitu. Karena kalau kita lihat Sumatera Utara kan DPT terbesar nomor 4 gitu kan di Indonesia setelah Pulau Jawa gitu. Dalam artian jangan memandang hal yang sama seperti anak muda di Sumatera Utara dan dengan hanya pengen belum suaranya aja tapi nggak berani ada gagasan di Sumatera Utara gitu. Jadi kami berharap juga para kadernya juga berhadir gitu. Juga kita coba adu gagasan, adu kritik dan juga bagaimana menghadapi kawan mahasiswa di Sumatera Utara gitu. Mungkin itu. Oke, terima kasih Aziz. Selanjutnya, menurut pandangan Johan dan Aziz, bagaimana sebaiknya cara pemilih di dalam memanfaatkan teknologi informasi sewaktu mereka mau melihat latar belakang kandidat yang akan mencalonkan diri sebagai wakil rakyat dan atau sebagai calon kepala negara. Nah, bagaimana sebaiknya